Balik rakyat bersuara. Saya lanjut ke Bung Henry sedikit. Bung Henry tadi senyum-senyum aja ngelihat Babe Haikal bicara. Kayaknya satu frekuensi. Jangan-jangan udah siap menjadi polster istana. Nanti saya, oke, silakan. Kenapa gue jadi di sana? Nah, ini Surveyor istana. Tadi ada yang belum tuntas sehingga kepotong dengan iklan. Bung Aiman juga bilang ya kan dari dulu seperti itu gitu ya. Pak Prabowo sebelum diputuskan jadi pemenang memang begitu karakter dan sifatnya. Maksudnya apa nih? Ya merangkul, mengajak semua orang untuk membangun. Dan jangan lupa kalau pikiran kita oposisi nih bertentangan nih berarti ngelawan pemerintahan. Ya belum tentu. Belum tentu oposisi seperti itu. Dan belum tentu juga koalisi berarti ikut, manut. Dan saya sudah jelaskan tadi, yang koalisi pun bisa mengkritik pemerintah. Artinya kalau... Tapi aman, katanya kalau ngeritik takut nanti ada laporan-laporan dari sebenarnya kayak Bung Haris Azhar, Bung Refli. Ini beliau juga. Oh, ya, enggak, beliau kan bukan orang partai. Yang orang partai kan berada di dalam. Berarti berada di dalam tidak harus ikut apa semua kata pemerintah. Itu loh. Yang mesti kan contohnya udah ada Ibu tapi di masa tadi disampaikan, saya hanya menyampaikan juga. Di masa Pak Prabowo kritik akan aman. Itu kan pertanyaan dari Bung Refli. Kira-kira Bung Babe bisa jawab ke depan kira-kira seperti apa nih karakter Pak Prabowo? Lihat dari rekam jejak kalau kata temannya Pak Refli. Lihat dari rekam jejak. Selama ini Pak Prabowo bagaimana rekam jejaknya? Adakah dia pernah di dalam masa ini ada pernah beliau menyakiti orang? Ada pernah beliau berlaku kasar kepada orang? Ada pernah beliau gitu. Justru kalau kita pengen urut-urut yang paling banyak dizolimi ya Bang beliau Haris itu. Jangan pakai mic, kalau pakai mic nanti ada laporan lagi. Justru beliau yang paling banyak dizolimi, yang paling banyak difitnah, yang paling beliau itu. Yang saya mau bilang sekali lagi begini, maksudnya sejak dulu Pak Prabowo lebih banyak difitnah dan lain sebagainya. Yang saya mau garis bawahi apa yang Bung Aiman katakan tadi. Gini, sejak dulu beliau tuh selalu bilang, mari membangun bangsa bersama. Sejak dulu beliau bilang, bahkan belum ada kontestasi juga, Pak Anies adalah putra terbaik bangsa. Pak Ganjar adalah putra terbaik bangsa. Itu kata Pak Prabowo sebelum acara debat. Yang kemudian dibalas dengan 11 dari 100. Dibalas dengan 5. Dibalas dengan HAM. Begitu loh. Itu balasan dari 01 dan 03. Tapi apa yang beliau katakan? Kalau ini agak fitnah sedikit. Justru Pak Prabowo yang tidak legowo. Habis debat, dia kemudian ngomong di beberapa tempat. Enggak juga. Soal perilaku 01. Enggak juga. 03. Enggak juga. Kok enggak juga gimana? Iya. Itu kan faktual. Ya. Justru dia yang tidak legowo ketika berdebat head to head kalah, ya kan? Face to face tidak kuat. Dia ngomong di depan masanya macam-macam. Coba lah you check it. Yes, ya gini Bang. Saya ngikutin kata demi kata. Itu bukan enggak legowo dong. Itu kan dia bilang, saya diberi nilai buruk nih. Itu kan biasa aja, nggak usah diambil hati juga, nggak usah baperan juga gitu kan ya. Jadi intinya adalah beliau berkarakter dari Makanya dulu, berkarakter itu penyatu. Jangan diambil hati juga. Dari dulu beliau berkarakter penyatu. Dari dulu beliau berkarakter itu yang merangkul. Dari dulu beliau berkarakter ingin membangun bangsa sebaik-baiknya. Dari dulu yang selalu diucapkan adalah saya akan tersenyum dipanggil Tuhan ketika saya berhasil membuat rakyat Indonesia tidak ada yang takut, tidak ada yang lapar. Itu yang beliau katakan. Tidak ada yang takut, tidak ada yang lapar. Itu disampaikan oleh Pak Prabowo. Kapan dia bilang tidak ada yang takut, tidak ada yang lapar? Itu penting loh, itu dicatat tuh nanti. Supaya saya tidak tolong Pak Prabowo jangan dikoreksi omongan Babe Haikal, ini penting soalnya. Supaya saya tidak terlalu mengajarkan orang lain, carilah fakta itu di sosial media. Masih beredar kok. Jadi kita cari di sosial media. Pak Prabowo Subianto mengatakan jangan takut rakyat Indonesia, termasuk takut mengkritik ya, jangan takut mengkritik. Mudah-mudahan ya nggak diculik. Silakan, Bung Babe. Ada komentar tadi. Jadi udah, yakin udah? Enggak, ini nggak apa-apa. Jadi gini, kalau saya melihat hari ini tentang koalisi, kemudian banyak partai-partai politik masuk ke koalisi, saya rasa nggak perlu rocket science juga untuk menjelaskan itu, Bang Aiman. Waktu September 2023, pada saat koalisi perubahan kocar-kacir, Nasdem dengan PKB, kemudian ini kan kabarnya begitu ya, nanti diceritakan lagi sama Bang Refli. Kemudian memastikan bahwa Caimin adalah wakilnya
Anies Baswedan. Secara politik sebagai pengamat, saya menilai secara elektoral gerakan perubahan kocar-kacir di hari itu. Karena Nggak ada oposisi saat itu, partai oposisi yang berhasil ikut presiden secara pilpres secara signifikan. Kenapa saya katakan demikian? Nasdem kan naik tinggi, PKB tinggi. Sebentar, yang saya bilang oposisi, bukan Nasdem kan ada di pemerintahan. Oke. PKS Oposisi itu maksudnya. kan PKS dan Demokrat kan. Iya. Dua-duanya secara signifikan tidak bisa ikut pilpres sebetulnya Iya, betul. kemarin. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nasdem dan PKB sudah cukup. Tidak perlu PKS. Makanya kalau kita ingat pada saat deklarasi di Surabaya nggak ada PKS. Iya. Nah sejak saat itu sebetulnya secara elektoral gerakan perubahan sudah selesai. Siapa yang bikin selesai ya terserah aja nanti teman-teman. Oh, Anda sudah membaca dari sejak awal itu karena Iya. Nasdem dan PKB cukup suara untuk sudah mengusung cukup suaranya capres. dan PKS nggak perlu Jadi nggak kalaupun diperlukan dia lagi. kalah pasti akan segera bergabung. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian di Piagam bahwa Nasdem, PKS dan Demokrat akan bersama-sama. Nah pada saat kocar-kacir itu kan Demokrat juga mental. Kemana Demokrat? Harus memilih kan antara masuk ke kubunya Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo. Terus bagaimana kemudian dengan orang-orang yang memilih spektrum paling jauh seperti Bung Refli ini ternyata kemudian ujungnya seperti ini. Loh iya nggak apa-apa. Kalau itu kan pilihan pribadi. Ini saya cerita kronologinya kenapa saya Ini pikir. spektrumnya udah ambil paling jauh loh ini. Iya itu Nggak kan. mau yang antara, in between. Iya kalau Aniesnya memang ada di spektrum paling jauh Iya. gitu ya. Nah jadi pada saat itu sudah kocar-kacir. Demokrat masuk ke koalisi Indonesia Maju pun kan nggak signifikan. Artinya Pak Prabowo-nya sudah bisa maju sendiri. Jadi pada saat itu di September 2023 Jokowi sudah berhasil merontokkan gerakan perubahan secara elektoral. Sehingga saya melihatnya nanti kan kita udah bisa lihat ya, berarti kan kekuatannya ini kalau misalnya saya jadi Jokowi, berarti gerakan perubahan selesai. Berarti yang harus saya urus adalah Ganjar Mahfud. Makanya kita lihat secara kasat mata bahwa kalau Mas Ganjar tiba di satu daerah, Mas Ganjar pergi, Pak Jokowi yang masuk, bukan Prabowo, bukan Gibran. Ini teori canggih nih. Ya. Pak Prabowo dan Itu Mas sampai Gibran. 30 kali menurut catatan kita. Nah itu. Masuk keluar masuk keluar masuk. Jadi Pak Prabowo Gibran ini paling tidak lincah, tapi suaranya paling banyak. Anies dan Ganjar paling lincah, suaranya lewat semua sama Prabowo Gibran. Nanti saya ulang ya. Nah jadi pada saat gerakan elektoral perubahan, gerakan perubahan secara elektoral sudah selesai, maka Anda belum selesai tadi. Ketika Mas Ganjar misalnya masuk, lalu kemudian nggak lama Pak Jokowi masuk. Terus apa Iya. efeknya? Apa yang dilakukan dan apa efeknya? efeknya kan 16% akhirnya Oke, terakhirnya. tapi apa yang dilakukan kan biasa yang dilakukan Ya, nggak Pak ada Jokowi. kan. Itu yang dilihat oleh masyarakat. Iya, ya, Ada punya teori lain. makanya saya cerita ujungnya aja. Ujungnya kan 16% gitu. Jadi artinya saya mau katakan bahwa pada saat gerakan perubahan secara elektoral sudah selesai, maka yang akan diurus oleh penguasa Ganjar Mahfud, dan itu diurus betul. Bahkan terlalu berhasil sehingga 16%. Nah, pada saat pemenang Pak Prabowo, itu kan banyak pendapat ya, ini pendapat juga. Benar, persepsi. awalnya harusnya kalau tidak diurus dalam tanda kutip bisa melebihi. Loh, kan kalau kita lihat secara kasat mata, Iman, kalau komposisi Pilpres pertama itu setiap calon punya mantan satu presiden satu, punya presiden satu. Koalisi Perubahan punya SBY, Iya. ya, Ganjar Mahfud punya Ibu Mega, Iya. Prabowo Gibran punya Pak Jokowi. Sebetulnya itu pertandingan yang sangat enak dilihat. Tapi begitu dibuat kocar-kacir dan koalisi perubahan juga mungkin anteng-anteng aja saat itu, ya kita udah bisa lihat prediksinya bahwa kartu trufnya di koalisi perubahan hilang nih secara politik karena SBY-nya pindah. Terus mau ngandalin siapa di koalisi perubahan menangnya? Kan kita udah bisa lihat secara kasat mata begitu. Makanya saya yakin betul waktu itu di koalisi perubahan pasti targetnya juara 2 supaya lolos perubahan ke periode kedua. Sementara Ganjar Mahfud targetnya masih juara. Makanya kemudian diurus. Nah kalau kemudian kejadiannya saat ini adalah bergabung semua, ya nggak aneh. Karena memang yang sudah diprediksi dari awal akan di luar ya PKS gitu, dan Demokrat ternyata menyumbang angka luar biasa buat Pak Prabowo gitu, minimal klaimnya begitu, dan dibuktikan AHY-nya juga masuk gitu kan ke pemerintahan. Jadi kalau hal ini terjadi hari ini sebetulnya kita sudah bisa baca jauh-jauh hari. Nah apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kan pertama kali sebetulnya.
Sebelumnya presiden-presiden sebelumnya kalau merangkul semua ini, ya itu biasanya di periode kedua atau beberapa tahun setelah perjalanan pemerintahan. Tapi Pak Prabowo enggak, dari awal sudah merangkul semua, gitu. Apakah nanti semuanya akan dirangkul? PKS misalnya, PKS kalau diajak sangat mungkin masuk dia. Kalau PKS diajak, nggak mungkin masuk. enggak, kalau diajak dia masuk. Tapi diajak nggak masalahnya? Ya itu kan nggak tahu kan, saya bukan Pak Prabowo. Kalau anda melihat gelagatnya? Kelihatannya ya, kalau nanti di ujung-ujung Pak Prabowo benar-benar ingin merangkul semua itu diajak. Ini kan kelihatannya Termasuk ini kan, PDIP? ya ini kan PDI Perjuangan dan PKS menurut saya belum bisa diajak oleh Pak Prabowo karena ada Pak Jokowi. Tapi nanti kalau sudah dilantik mungkin itu beda lagi ceritanya. Oktober. Oke. Nah ini saya teruskan lagi ya tentang PKS. Kan ada yang bilang, wah PKS nggak mungkin karena ada Gelora, nanti Gelora bisa marah. Ya ini mohon maaf lahir batin nih teman-teman di Gelora ya. Buat Pak Prabowo, PKS itu lebih berguna di parlemen daripada Gelora. Ya Gelora gak, jadi kalau misalnya Pak Prabowo bilang PKS masuk aja, Gelora mau marah-marah, terus mau keluar dari koalisi, wah nggak mungkin. Paling ngedumel lah Pak Prabowo gitu aja kan. Soalnya suaranya kecil. Kayak ngomongnya kayak Fahri Hamzah dia. Ya enggak, makanya maksud saya mau ngomel-ngomel kayak gimana juga ya pasti diam aja. Paling ya kalau PKS dapat 2 menteri atau 1 menteri ya saya dapat tambahin lah wamennya, paling kan negosiasinya begitu. Nah, balik lagi ke tadi pertanyaannya. Kira-kira kalau semuanya ada di dalam nih gimana? Saya sih berdoa PDI Perjuangan dan PKS tetap di luar. Karena ini bagus nanti buat 2029. Bayangkan saja, kalau kemudian PDI Perjuangan dan PKS berada di luar, sangat mungkin kan terjadi rekonsiliasi ideologis antara Islam, PKS yang kanan banget ya, kemudian PDI Perjuangan yang nasionalis yang katanya kiri banget. Nah itu kalau dua-duanya bersatu, itu luar biasa. Bayangkan kalau mereka bersatu di Jakarta aja, PDI Perjuangan merah, PKS putih, merah putih di Jakarta. Jadi kalau kesannya PDI Perjuangan dan Jadi PKS jadi solid gitu ya? Iya, itu jadi solid. Nah ini jadi bagus juga menurut saya. Dan gini loh Bang Aiman, dalam bisnis saja dibutuhkan oposisi. Kita masih ingat cerita yang terkenal antara Steve Jobs dan Bill Gates. Ya. Pada saat Steve Jobs datang ke Bill Gates bilang, Anda harus kasih funding ke saya. Kalau enggak Microsoft tidak akan besar karena tidak punya kompetitor yang seimbang. Akhirnya diberikanlah itu ke Steve Jobs funding Apple. Akhirnya memang jadi pesaingnya Microsoft. Itu di bisnis. Sekarang kalau dalam pemerintahan tidak ada yang memiliki suara kritis. Mau jadi apa pemerintahan? Dan itu justru berbahaya karena masyarakat pasti akan bertanya-tanya. Bukan berbahaya, kualitas programnya itu siapa yang nilai? Ya DPR tetap. Ya kan senang sendiri aja. Ayo kita buka peresmian bendungan Gunting Pita. Tepuk tangan. Wah, taunya nggak ada gunanya misalnya. Terus mau tepuk tangan terus-terusan kan enggak. Kayak misalnya sekarang kan banyak bandara juga yang begitu akhirnya kan. Internasionalnya dihilangkan gitu. Kira-kira begitulah. Nah maksud saya adalah tetap saya yakin Pak Prabowo butuh kelompok kritis. Kan nggak mungkin kemudian mengharapkan dari sosok Haris Azhar, Refli Harun, Henry Satrio, Babe gua ya mungkin ya. Tapi bisa kritis ya, bisa kritis. Itu saja kan enggak. Kalau masyarakat sipil kritis, itu kan undang-undang ITE aja beres. Kalau Bang Masinton kritis, imun sekarang, beberapa bulan lagi. Jadi enggak. Ya kalau anggota DPR kritis kan dia punya hak imunitas, jadi bicaranya enak. Nah balik lagi ke yang tadi adalah, kalau kemudian sekarang semuanya bersama-sama, gimana Pak Prabowo membuktikan bahwa dirinya memang pantas sebagai presiden? Karena harus ada yang gini loh. Kalau dalam lingkaran memuji, misalnya sekarang, mana teman-teman mahasiswa yang lebih Anda dengarkan? Misalnya Babe Haikal memuji Prabowo atau Haris Azhar memuji Prabowo? Coba dijawab dulu. Siapa? Babe Haris Haikal Azhar atau Haris Azhar? Yang mana yang paling enak didengerin? Kan paling enak Haris Azharnya yang ngomong kan. Kenapa? Karena Babe Haikal sudah di dalam. Jadi kalau ada program bagus, kemudian
PKB tepuk tangan paling keras, Gerindra tepuk tangan paling keras, Golkar tepuk tangan paling keras. Itu mah biasa aja. Tapi kalau kemudian dipuji oleh PDI Perjuangan, ini luar biasa. Makanya gini, ada satu peristiwa lagi yang menurut saya penting. Pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Ini kan pertemuan antara pemenang Pilpres dan pemenang Pileg. Dan belum terjadi. Dan belum terjadi karena ada variabel yang menurut saya masih dipertimbangkan oleh Bu Mega. Tapi variabel ini pastinya ingin dulu ketemu Bu Mega sebelum Bu Mega ketemu Prabowo. Maksudnya Pak Jokowi variabelnya? Oh iya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pasti ingin dia ketemu duluan sama Ibu Mega sebelum Bu Mega ketemu Pak Prabowo. Karena sebagai pemenang Pileg kemudian ketemu dengan pemenang Pilpres, ini kan lebih enak ngomongnya. Makanya pengen tahu juga nih mungkin Pak Jokowi kalau bisa ini baik-baik dulu lah hubungannya supaya pada saat pemenang Pileg dan pemenang Pilpres ketemu ya, kalau anaknya nggak diajak dia juga bisa tahu gitu. Nah ini kan sebetulnya sebuah kejadian yang perlu lagi kita tunggu-tunggu. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan masuk? PDI Perjuangan ini adalah satu-satunya partai politik yang mendapat advantage sebagai oposisi. Dia menang hat-trick Pileg, kemudian kadernya bisa jadi presiden 2 periode. Jadi buat PDI Perjuangan menurut saya, dia berada di oposisi, itu jangan-jangan malah bagus buat dirinya. Gitu, dia akan menunggu posisi itu. Gitu. Tuh, setuju. Babe juga bilang setuju. Iya jelas lah Babe bilang setuju, karena kalau PDI Perjuangan masuk, kan ngurang-ngurangin jatah kursi juga. Gitu. Ngurangi jatah Babe. Jatah Babe. Saya ke Bung Masinton loh, saya Bung Masinton. Mumpung masih imun katanya. Sampai Oktober masih imun ya, Bung Masinton ya. Setelah Oktober juga masih imun lah. Imun terus. Karena kan itu. Pak Prabowo komitmen tidak boleh ada yang takut dan sejahtera. Sebuah apa tadi? Sejahtera. Enggak, justru bentar. Bahagia dan sejahtera. Mas Maiman ini penting. Pak Prabowo yang saya ingat itu bilang demokrasi 3 hal. Melelahkan, mahal, dan berantakan. Kalau menurut saya jelas melelahkan. Karena kita baru selesai pemilu, nanti mau ada pemilu nasional lagi tuh pilkada. Makin melelahkan kalau kemudian dia batasi. Kalau nggak dibatas-batasi, demokrasi nggak melelahkan. Mahal karena dimodifikasi. Sama aja kayak motor ya. Motor tuh kalau kita beli nggak usah dimodifikasi, jalan tuh motor. Tapi kalau kita tambahin pelek racing, tambahin ini, tambahin itu gitu ya, jadi mahal demokrasinya. Tambahin Mau saya? bansos. Iya itu maksud saya. Politik. Kan? Anda ini memperjelas saja Bang Refli. Jelas mahal, berantakan. Ya Pak Prabowo paling paham kalau tentang berantakan. Nah mudah-mudahan saja ini ada Babe Haikal supaya tidak mahal, tidak tidak melelahkan. Mudah-mudahan demokrasinya jangan dibatas-batasi. Bentar. Pak Prabowo bukan dalam rangka mendefinisikan demokrasi, tapi beliau sedang menjelaskan demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, dia lagi curhat, dan kemudian dia simpulkan ini perbaikan ke depan, PR kita bersama belum sempurna dan ke depan akan kita usahakan lebih baik. Itu yang dikatakan. Iya. Itu gitu juga kali. Tapi dia benar kan ngomong melelahkan, mahal dan berantakan. Ini nih pakai. Bukan mendefinisikan arti demokrasi. Iya dia lagi curhat. Dia lagi berkata bahwa yang kemarin demokrasi seperti ini ke depan ini belum sempurna, masih perlu perbaikan gitu loh. Kalau dibilang itu definisi beliau kan bahaya. Beda kan? Saya nggak bilang definisi. Dia tadi beliau mengatakan barusan. Iya dia mengatakan bahwa kan bukan definisi. Iya, bukan definisi ya. Iya. Oke. Udah koalisi sekarang untuk koalisi. Oke. Memang kalau yang tidak oposisi itu selalu mengklarifikasi kalau ada kata-kata yang salah sedikit ya kan. Beda sama oposisi santai. Ayo Bang Masinton, Nah, yang kita lihat akan oposisi kali. Bung Masinton merevisi atau santai? Silakan. Tunggu sebentar, biru muda nih. Masinton kesini biru muda. Sama dengan Rensat biru merah tuh. Oke gas, silakan. Apa yang mau ditanyakan apa, Bung Aiman? Mumpung masih imun. Kira-kira ini bukan soal pertanyaannya pasti banyak. Kira-kira PDIP oposisi atau koalisi, saya nggak mau tanya itu. Saya mau tanya tadi ketika misalnya disampaikan oleh Babe tadi ya, bahwa Pak Prabowo ini ingin merangkul semua. Sikapnya gimana? Kalau saya nggak nanya PDIP deh, Bung Masinton. Pemimpin itu ya harus merangkul. Merangkul itu kan dalam konteks kebangsaan kita memang harus merangkul semuanya gitu. Nah, apakah merangkul itu harus dalam pemerintahan?
Kan tidak selalu begitu. Nah artinya bahwa selesai kontestasi ya sudah bersanding. Selesai bertanding ya bersanding. Bersanding itu bukan berarti apakah harus ikut dalam pemerintahan. Nah bagi saya meyakini bahwa demokrasi itu yang mensyaratkan ada oposisi. Ada oposisi berarti ada demokrasi di situ. Nah maka dalam konteks kenegaraan kita, ketatanegaraan kita, menjadi penting bahwa oposisi itu harus ada, gitu loh. Nah, apakah nanti umpama PDI Perjuangan akan mengambil sikap sebagai oposisi di luar pemerintahan gitu ya? Nah itu kita tunggu sikap partai. Tentu saya bukan dalam kapasitas menyampaikan atau mendahului sikap partai, begitu. Tetapi dalam pandangan saya penting, Pak. Artinya dalam kontestasi pemilu itu pemenang ya dia membentuk pemerintahan, menyusun kabinet apa segala macam. Yang belum menang, ya dia bisa menentukan pilihannya untuk di Tapi tadi disebutkan oleh luar Bung Henry, pemerintahan. Pak Prabowo sudah mau ketemu dengan Bu Mega, tapi terganjal oleh Pak Jokowi. Betul? Bung Henry lah yang ngomong. Saya nggak tahu kalau ada ganjalan itu, tapi bahwa antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu tidak ada masalah, beliau temenan baik ya dan saling respect, saling menghargai. Jadi saya rasa itu persoalan waktu aja. Oke. Antara umpama Iya. Bu Mega, Pak Prabowo, beliau-beliau Ini adalah kode keras nih, artinya PDIP siap berkoalisi dengan Pak Prabowo, tinggal tunggu waktu. Iya, paling lama Oktober 2024 lah. Tidak. Nanti saya kasih jawaban pas jeda sesaat lagi di Rakyat Bersuara.